Halo semua, kembali lagi bersama channel saya yang akan membahas sekaligus memprediksikan bocoran sinetron Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Saat itu terlihat L yang sedang melihat ijazah dan berkas-berkasnya yang berhasil Bayu ambil dari rumah Osman. Di situ L yang terlihat sedih karena di ijazah itu mengingatkan dirinya kepada Resti bahwa Resti selalu support L untuk bersekolah tinggi dan sehingga cita-citanya tercapai menjadi seorang suster. L sangat rindu dan terharu ketika L menjadi seorang suster. Resti sudah tidak ada. Di adegan lain pula, di situ terlihat Sherly dan Osman melihat sesuatu, yaitu peralatan suster di rumahnya. Mereka sangat curiga kenapa barang ini ada di rumahnya. Setelah mereka sempat melihat Nara di rumah sakit, lalu Sherly pun mengira bahwa ini peninggalan Nara. Lalu Resti pun sengaja menuju rumah orang tuanya. Mungkin di situ Resti meminta bantuan karena di keadaannya yang sekarang perusahaan Osman mulai bangkrut. Sherly pun berkata kepada Ibu Sita bahwa tujuan Sherly datang kemari ingin meminta bantuan karena perusahaan Osman sedang goyang. Lalu Ibu Sita pun menjawab bahwa Pak Benny tidak akan mungkin memberikan bantuan lagi karena setelah Pak Benny memberikan bantuan kepada Osman, di situ Pak Benny mengalami drop dan sakit lagi. Sherly pun nampak begitu khawatir setelah mendengar, dan ia pun tidak akan meminta bantuan lagi karena Sherly takut terjadi kenapa-napa pada Pak Benny. Lalu tak lama kemudian Pak Benny pun datang menemui Sherly dan menanyakan ada keperluan apa Sherly datang kemari. Lalu Sherly pun menjawab dan tak jadi meminta bantuan bahwa Sherly datang kemari hanya ingin melihat keadaan Pak Benny. Lalu di adegan selanjutnya, di situ Depan yang sedang periksa pasien. Depan nampak kenal dengan wanita itu. Depan pun mengingat di 10 tahun yang silam, Depan mempunyai kenangan bersama wanita itu. Saya prediksikan ternyata wanita itu adalah cinta pertamanya Depan. Sudah 10 tahun mereka berpisah dan sekarang mereka berjumpa kembali. Akankah Depan bersatu kembali bersama wanita itu? Lalu bagaimana dengan nasib Nara jika Depan bersatu kembali dengan wanita itu? Setelah siuman, ia nampak kaget karena di hadapannya dia melihat sosok Depan. Ia pun kagum karena Depan sudah menjadi dokter. Ia pun langsung memegang tangan Depan dan berkata bahwa ia ingin selalu ada ditemani Depan. Depan kebingungan, dalam hati ia berkata bahwa hati Depan hanya untuk Nara. Di adegan lain pula, di situ Pelik yang sengaja membawa El ke rumah sakit. El kebingungan kenapa Pelik membawa El ke sini. Ternyata maksud dan tujuan Pelik membawa El ke sini karena Pelik akan memperlihatkan kepada El di mana hari pertama Pelik bekerja dan mengurusi kantornya. El nampak begitu tersenyum. Lalu ketika Pelik memperlihatkannya dengan gaya stylenya yang berbeda, di situ El berkata bahwa dasi Pelik tidak benar. Lalu Pelik menjawab dengan baik bahwa El harus membenarkan dasi Pelik. Mungkin itu alasan Pelik supaya El membenarkan dasinya. Lalu Pelik pun mengajak El untuk menunjukkan kepada Depan. Terlihat di situ Depan yang bersama Gladys. Di situ ia menceritakan kepada Depan bahwa ia mengalami depresi dikarenakan ia tidak jadi kuliah ke Jerman dan orang tuanya pun sudah bercerai. Lalu di situ ia mengalami broken home. Ia berkata kepada Depan bahwa ia tidak mau kehilangan Depan dan ia pun menagih janji kepada Depan bahwa Depan harus menepati janjinya.
Depan pun nampak tersenyum dan terdiam karena Depan kebingungan harus melakukan apa. Tak lama kemudian, datanglah Pelik bersama El. Di situ Depan sangat kagum dengan penampilan Pelik yang sangat berbeda. Lalu Depan pun memperkenalkan El kepada Gladys. Setelah ia berkenalan, di situ ia merasakan pusing sehingga Depan khawatir. Lalu Depan pun membawanya untuk beristirahat. El sangat heran kenapa Depan bisa sedekat itu dengan wanita itu. Lalu Pelik pun memberitahukan bahwa itu Gladys, kawan SMA-nya Depan, sekaligus cinta pertamanya. Di situ El nampak kaget karena ia mengetahui bahwa cinta pertamanya wanita lain, bukan El. Setelah membawa Gladys untuk beristirahat, di situ ia tidak mau tinggal sendiri. Depan menjawabnya bahwa Depan akan melakukan piket, sehingga Depan tidak bisa menemaninya. Ia pun mengerti dengan kesibukan Depan, lalu ia pun menyuruh Depan untuk pergi praktek. Di adegan terakhir, di situ Osman yang sengaja menemui Pak Yanto karena ia akan memerintahkan sesuatu kepada Pak Yanto. Di situ Osman memperlihatkan foto kepada Pak Yanto bahwa Pak Yanto harus menculik ibu yang berada di foto ini. Jika Pak Yanto mau imbalannya sangat besar. Di situ Pak Yanto siap siaga demi uang. Pak Yanto akan melakukan apa saja. Osman berkata kepada Pak Yanto bahwa Pak Yanto tidak memberitahukan soal ini kepada Laras. Karena jika Laras mengetahui hal ini, kemungkinan Laras akan melarang Pak Yanto untuk menculik Ibu Delisa. Osman menyuruh Pak Yanto menculik Ibu Delisa karena ia akan menjebak Ibu Delisa untuk menandatangani dan semua aset perusahaannya. Setelah Osman pergi, di situ Laras datang dan sangat heran kenapa Pak Yanto nampak begitu senang. Laras mengira mungkin Pak Yanto menang judi online. Tetapi Pak Yanto tidak memberitahukan hal itu kepada Laras. Mungkinkah Pak Yanto berhasil menangkap Ibu Delisa? Jika Pak Yanto berhasil menangkap Ibu Delisa, maka itu dalam bahaya. Kemungkinan Osman akan menguasai seluruh aset Ibu Delisa. Mungkin itu saja alur atau bocoran sinetron Suster L. Jika kalian masih penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Sampai jumpa.